Ya, kita beralih ke kasus pembunuhan Vina dan Eki Melissa jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Kuasa hukum Saka mendesak Kapolri mengizinkan mereka untuk menghadirkan anggota Satlantas Polres Cirebon yang melakukan olah TKP di persidangan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan berlangsung pada Selasa 30 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal akan mendatangkan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli. Kehadiran saksi fakta sangat diperlukan agar bisa menjelaskan kejadian sesungguhnya bahwa peristiwa yang menimpa Vina dan Eki diyakini adalah kecelakaan. Sementara bukti baru yang sudah diajukan diharapkan bisa menjadi pertimbangan hakim. Kepada iNews, kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti juga mendesak Kapolri agar mereka diizinkan untuk menghadirkan petugas lalu lintas yang melakukan olah TKP pasca kecelakaan. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya saya yakini di 2016 itu kita harapkan juga Bapak Kapolri mohon izin agar anggota yang melakukan olah TKP di 2016 dihadirkan kembali karena 5 anggota yang melakukan olah TKP yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas pada sidang Saka Tatal tidak pernah dihadirkan. Yang dihadirkan adalah pada sidang dewasa, itu pun oleh majelis hakim diabaikan meskipun dinyatakan bahwa kedua korban meninggal di flyover Talun, kemudian darah yang mengenang hanya ada di bagian bawah tubuh laki-laki, bagian tubuh bawah perempuan. Ada sekitar 20-30 cm goresan yang di median jalan, kemudian ada daging yang tertinggal di baut. Itu kan sudah disampaikan dalam persidangan persidangan dewasa. Saksi ahli dan saksi fakta yang akan dihadirkan pada sidang PK hari Selasa antara lain mantan Kadif Humas Polri Susno Duaji, kriminolog Riza Indragiri, serta saksi fakta lain seperti Mega maupun Widi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum, yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus, Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tatal tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan. Sehingga
potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni Kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, misal selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis Hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengkonfirmasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda, namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang ditemukan bulan Mei kemarin. Dan tidak pernah menjadi bukti. Karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan. Bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus